Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah, Allah masih memberikan ke kita umur panjang. Allah masih titipkan ke kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Bu, lihat aja Bu, itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, tak semua manusia yang ada itu. Kadang umur panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ke masjid tak do. Siap sahur tu lah lol ya, latih, pari kanyang mato, matua. Siap-siap nak menyanda tu. Taruh menyandanya dah ada, cuma siap-siap saya. Umur panjang, waktu luang ada, badan sehat, kadang Allah istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, masya Allah. Syukur yang tiada tara. Ini masjid syukur. Masya Allah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Syukur yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang hadir, dan perwakilan dari anak-anak kita pesantren Ramadan. Semoga kita semua mendapat maghfirah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Bapak Ibu, biasanya ngaji awak siap Isya tarawih batinyo, tahu siap maghrib Isya batinyo. Kalau kini siap subuh wah. Betul le, zuhur betul le terkaha. Woi, masa iyo? Beko untuk radio tu ngecek seorang tu. Ya, mungkin menjelang hari kat tarang aku nak awak ke pesantren le ya. Sampai jam 6. Sampai jam 6 5 minitnya. Baik, kode saja kau ibu ya. Nih kameramen ada itu. Cut, gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah luar biasa amaliyah kita yang sudah kita lakukan di bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, yang selalu kita dambakan, kita harap semoga kita semua mendapat dan selalu berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Sia yang berbuat kebaikan dibalih 10 kali lipat. Bu, lihat aja le Bu. Ini harus dijago-jagoan tuh. Kok lupa bagian tak kalau berjagoan. Gitu. Jangan sampai tak kalau lah. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Wa man ja'a bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha.
Siapa yang membuat dosa, kesalahan, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang, gadanglah dosa. Kalau ketik, ketiklah dosa. Nah, gitu. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka, kata Allah, tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am surah ke-6 160. Boleh kalau ada yang akan melihat nantinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kajian kita sekarang amaliyah yang istimewa di akhir Ramadan. Kini lah mulai masuk awak kini babak final. Berhari tinggal Bu? Hitungan hari selain itu. Hah? Lai tetong je lai. Ini lah tak kui rayun terkena kau. Masuk babak final. Babak penyisian lah selesai. Lah mulai hilang cie-cie. Nah, sia yang akan nanti sampai ke ujung, itulah yang sukses. Kan nampak dia awak ini kah? Biasanya awal Ramadan tu, 1 Ramadan, 2 Ramadan tu, pekan pertama tu ramai, luar biasa, membludak itu. Kini tu ibarat ibu-ibu menampi bareh. Nang kari cari kok bareh. Kalau ndak bareh, namanya tu atah, dipangan atah tu tak buang. Kalau ndak kadi buang, tak buang. Ada batu, tak buang. Ada empuk bareh, kalau badi buang. Kita ingin cari berasnya. Allah kayak gitu juga. Itu sudah seleksi itu. Nah, jadi makanya tadi disampaikan di awal mukadimah istiqomah. Dan istiqomah itu barek. Barek ya Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Apalagi kalau akhir Ramadan gua, barek mana? Jago pagi itu tidak tangguh tu doh. Wah, macam-macam tantangan. Apalagi kalau ada oleh etikaf malam tadi. Itu etikaf tu kadang-kadang menjadi alasan lo bagi. Awak etikaf malam tadi itu mana? Begadang saja. Ibadah tidak boleh di alasan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi amalan yang istimewa itu termasuk nanti bisa dipakai di luar Ramadan sebagai amaliyah harian bagi kita. 1, perbanyak istighfar. Banyak Bu? Istighfar. Perlu istighfar, perlu. Tandanya kita sebagai hamba yang lemah, yang ada khilaf dan salah, tidak semua manusia itu yang lepas dan luput dari salah dan khilaf. Semua manusia pasti bersalah. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Khairul khata' tubu ilallah. Manusia yang baik, dia khilaf, dia salah, taubat kepada Allah. Taubat yang minimalis, gitu. Yang paling mudah adalah membaca istighfar. Oke, awak tinjau Bapak Ibu. Lihat aja lah Bu. Ini baca gontor itu. Biasanya awak siap-siap salat kan istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah. Biasanya barangkali. Jauh kalau tanya ibu ya, supaya ibu dah mengantuk. 3 kali. Salat yang fardu berapa? 5. 3 kali 5. 5 balik. Tu matematika tu. Maaf ya Bapak Ibu guru matematika. Tu bahasa bahasanya. Ternyata lebih kurang 15 kali yang fardu, yang wajib kita mohon ampun kepada Allah. Tambahlah dengan istighfar takajui, astaghfirullah, la ilaha illallah. Gitu. Mungkin adalah mungkin 30 atau lebih sedikit.
Dalam hadis yang sahih Rasul menyatakan wallah, demi Allah. Le terang bu? Pakai indak mic terang aja. Oh suara nang kari mah. Demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Aku mohon ampun ke Allah, kata Rasul, dalam sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. Awak barah tadi 5 balihnya. Rasul 70 lah. Awak barahnya tadi 5 balihnya. 5 balihnya. Tu bahasa kami ini Quran jai tu. Gitu. Awak dia bawa teh jo balih gitu kan. Ternyata Rasulullah itu kok begitu banyak mohon ampun ke Allah. Lain nak mengantuk bu? Sakare ko suruh ustaz mengantuk je kalau tu ya sewana orang tu mah. Ni ada je tu. Kata Rasul kan seperti ini. Siapa yang masuk ke majlis ilmu, ke masjid, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Biasanya orang tanang tu mudah lalu. Apalagi kalau mata mengantuk. Suara ustaz kare, mik kancang, orang ramai, lalu je nyo. Tu je sebenarnya orang tu mah. Ndak sembarang orang tu dah. Ndak orang-orang tu dah. Ya. Jadi ternyata kenapa Rasulullah itu begitu banyak mohon ampun ke Allah, padahal Rasul itu adalah maksum, terbebas, terpelihara. Rasulullah itu sudah mendapat jaminan ampun. Rasulullah itu adalah akhlak beliau sangat luar biasa. Dalam kajian ilmu tauhid, beliau khawatir jikalau ada qalbu Rasul itu lalai dari ingat kepada Allah. Awak ndak lalai-lalai dah. Lebih lo dari lalai. Makanya selalu kita banyak istighfar. Man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada perbatasan pagi. Aku gini kah? Menjelang subuh kah? Menjelang siang, pisahan malam. Mukinun wa mutu, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar mohon ampun ke Allah di perpisahan malam, maghrib, isya, mukinun wa mutu, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah. Tu hebatnya istighfar tu. Kalau begitu ambo istighfar salah ustaznya. Tu bah, dak usah sembahyang tu. Tu nak kalama dewe nama tu mah. Yang istighfar itu adalah pengakuan kita, tandanya kita ndak lepas, ndak lupus dari salah. Lagu satu. Jam 6 lewat tadi mah. Baik, yang kedua. Perbanyak zikir. Mulai di masih malam-malam mengejar Lailatul Qadar ini, 10 malam terakhir ni. Perbanyak zikir. Berapa banyak? Sebanyak-banyak Iya berapa banyak? Iya sebanyak-banyak Itu jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Itu jawaban Allah tu. Hai orang yang beriman, zikirlah engkau ke Allah sebanyak-banyaknya. Kalau di Minang namanya ndak bainggoh jawab teh, ndak basibak je basisiah. Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi dan petang, siang dan malam, pagi dan sore, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, qalbu kontak kepada Allah. Bu, ledo je lah bu. Ibu taruh sini nak bawa kami nak bapak dan duduk. Hadir kaum muslimin rahimakumullah. Jadi selalu kontak qalbu kita kepada Allah.
Ternyata hadirin, zikir itu sangat luar biasa. Bahkan sampai masuk ke dalam kamar kecil. Masuk apa namanya itu? Masuk WC. Masuk WC itu tajun ke dalam semua. Masuk kamar WC. Oh, itu salah. Kamar kecil. Toilet tu. Itu kita disyariatkan untuk membaca doa. Itu zikir tu. Level doanya bu, 1, 2, 3. Allahumma a'udzubika minal wal khaba'ith. Biasa ni tu. Mana tahu seandainya awak lupa baca doa tu, dek tak sasak jo tak kaja, barang kau mengaca loh gitu kan. Lah tibuh di dalam takanah doa tu. Lai boleh dibaca, lai dalam hati. Yang tak boleh di karihan. Allahumma inni. Ah tu tak boleh dah. Mangatu iman. Dalam hati saja. Perlu tu. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, andaikan namanya malang dah dapat ditulak, mujuah dah dapat diraya. Malang sakijok mato, mujuah sepanjang hari. Malang tiba dia wak tak jatuh, tak jilapak, tak tilungkuit di WC saat itu. Kalbu dalam keadaan kosong kepada Allah. Kita dalam kajian ilmu tauhid meninggal dalam keadaan kufur. Ini dua saja tu. Kalau nak syukur, kufur. Makanya kalbu jangan kosong. Jangan kosong. Jadi bapak ibu-ibu kalau ada di rumah tu, rumah awak kamarnya 5, isi kasadoe. Jangan ada yang kosong. Kalau ada yang kosong biasanya siapa di situ? Setan. Alai jin, hantu, macam-macam je. Tayadun tu tidak. Kalbu yang kosong, maka dia yang akan ngisi. Makanya tidak boleh kontak. Kalbu kita kosong, tidak boleh. Terus dalam jalan, dalam duduk, ibu-ibu sedang duduk, sedang manuang ni tak, kalbu kontak ke Allah. Nah, dia zikir sebanyak-banyaknya. Nah, tadi alhamdulillah siap solat dibawa oleh imam kita. Kita zikir. Zikir afdalu zikir. Kan gitu tadi, Syekh. Afdalu zikir. Apa itu artinya itu? Zikir yang afdal. Fa'lam. Apa artinya fa'lam? Maka ketahuilah. Jua diketahui la ilaha illallah. Bukan fakul di situ tu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini kajian-kajian ilmu tauhid. Afdalu zikir fakul. Zikir yang afdal ucapkanlah, katakanlah. Enggak. Tapi fa'lam. Ketahui. Jua ilmu. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Jadi ternyata la ilaha illallah itu harus diketahui dan wajib malah hukumnya. Nah, itu kalau dalam kajian ilmu tauhid ada namanya ma'rifatuddin, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Hiruk pikuk dunia kini kok tauhid tak duduk. Ada terjadi kekucurangan, tauhid tak benar. Manusia itu lebih takui kepada yang nyata daripada yang tidak nyata. Allah saja tidak ditakuti. Jadi oleh sebab itu duduan tauhid itu. Makanya anak-anak awak tu perlu sekali. Cari Luqman ba dalam mendidik anak. Ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah. Itu tauhid itu. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tauhid Bapak Ibu. Cari sewaktu Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Di mana? Di Mekah. Baralah 3 balik tahun. Itu tauhid. Lah duduk tauhid, lah mantap keyakinan, akidah sudah hebat, baru hijrah. Apa yang terjadi? Hebat kan? Menguasai segala-galanya dalam membawa umat atas ridha Allah. Jadi tauhid itu sangat penting. Makanya la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin, kapan membaca zikir itu yang baik? Nah, ini yang terbaiknya sesudah sholat. Nah, itu tadi bagus tuh. Biasakan tarui. Jadi kalau yang tak biasa siap sholat tabang selangsung, nah pikir tuh sudah melanggar ayat itu.
Fa idza qudiyatis shalah fadhkurullah. Kalaulah selesai melaksanakan salat, maka zikirlah engkau ke Allah. Jadi siap salat tu zikir dulu. Jangan tagak jalan langsung pulang. Zikir dulu. Bu ya. Kemudian termasuk orang yang ndak, setidaknya orang yang paita sasak pula siap solat tu, setidaknya dia akan terjebak ke dalam golongan para munafik dalam ibadah. Cari An-Nisa 1-2 bagian akhir. Itu Allah telah jelaskan gitu itu. Itu di sana golongan-golongan munafik itu dijelaskan Allah itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Wa idza qamu ila shalah, dia orang munafik itu kalau diseru untuk salat, qamu kusalah, nyo malih. Pamalih. Orang munafik itu memang pamalih. Batu yuraunan nas, nyo ria kepada manusia. Ria ko apa? Mohon maaf, bukan nama ya, tapi adalah sifat. Kalau do yang bernama ria, itu suku pamer tu. Ndak ria siko do. Ria siko lelo. Ya. Jadi ria itu adalah berbuat bukan karena Allah. Ingin dicali orang disanjung kadang hati ko dapat dipuji taruih. Tasingguang sakete, baranti saja jadi pengurus, ndak ke masjid do. Sawadang ko pecah masjid nampak dia do. Banyak masjid Pak, ambo dak pengurus do. Jadi kalau ndak pengurus ndak ke masjid do. Betul tu ria itu. Contoh pengurus itu ndak, tempat lain. Gitu. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Bahkan di sana dijelaskan bagian akhirnya wala yadhkurunallah illa qalil. Dia tidak ingat ke Allah, tidak zikir ke Allah kecuali sedikit saja. Sambil tagaknya langsung pulang. Oh zikir tu tak boleh doh. Zikir tu bid'ah macam-macam lah. Dalil yang keluarnya. Entah di mana dapat dia gitu kan. Tidak ada zikir yang bid'ah. Makanya luruskan pemahaman tauhid itu luruskan dulu. Jadi sebab itu, oh zikir karih itu tidak boleh. Siapa yang melarang? Nyi zikir terserah dinyo lah. Zikir lambe boleh. Karih boleh. Baca dalam hadis itu. Kau nak baca dalam kitab-kitab masalah zikir. Banyak riwayat yang menjelaskan. Kami tahu Rasulullah itu telah selesai salat subuh, la tadanga suaroh ke rumah. Suaroh zikir, suaroh ke rumah, berarti kan karih tu. Apalagi zaman dulu tak ada mic, tak ada kodo. Terengah ke rumah tu, pada karih itu. Makanya lanjutkan aja. La ilaha illallah. Jadi zikir tu nikmati Bapak Ibu ya. Dengan dari rongga perut, bukan hanya kerongkongan. La ilah, betul rantai sakit ya. Illallah. Tu batuk juga orang kata. Tapi nikmati la. Dari sini la. Kalau latihan zikir, nyodul latihannya itu la ilaha. Jangan hilang hurufnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar agak angin orang tu tersadarinya lah gitu. Boleh zikir keras, boleh. Zikir yang keras itu kalau dinikmati seluruh organ kita, ada nama nanti metodenya kullu jasad. Tiap-tiap jasad ini sudah zikir, masya Allah luar biasa. Ada beberapa sifat itu yang ada di dalam diri itu yang harus dibuang. Ada 17 sifat yang jelek syaitannya, dan ada nanti 17 sifat yang baik akan masuk nantinya. Yang penting nikmati sajalah. Cukup kata yang 5 ini kalau Bapak Ibu. Jadi sebab itu kalau bicara masalah ilmu la ilaha illallah itu, maka tadi bahasanya fa'lam bahasanya. La ilaha illallah itu berapa kata Bapak Ibu? Mana Ibu metong dah? So kata ndak lah, huruf salah, berapa huruf? Awak baca teori. Jangan sampai tidak tahu. Itu yang fa'lam tu ketahui, harus tahu Pak. Jangan sampai indah. La, suku katanya la ilaha illa Allah. Berapa? Berapa? Pak. Sampai mau tujuan tu lah deh. Muhammad Rasul Allah berapa tu? 3. P tambah 3. Tu. Seharusnya zikir siap solat itu berapa tadi Nabi? 70. Tu.
Angka 70. Enggak salah saya ya pergi udah. Tutup je Bu. Hah? Nak nawak santren kah? Nyotu dalam wirid kajian tu sunnah tu mah. Kalau kita di Ahlus Sunnah Kepala Koto itu lebih 7 tahun membahas masalah sifat-sifat 20 tu, kajian-kajian tauhid itu. Enggak tuntas. Karena memang kayak gitu kata Allah, andaikan lautan kamu jadikan tinta, rantiang-rantiang di daratan kamu jadikan sebagai pena untuk mengurai la ilaha illallah, dalamnya samudra la ilaha illallah tu tak akan selesai. Makanya tidak selesai 10 minit udah. Gitu. Tuah. Lama saja kan. Baik, lah syuruk tu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak saja seperti mana itu. Ampe balik. Ya, biasanya 3 kali, kini usahakan 14 kali istighfar. Ampe balik kali 5. Berapa? Pas. Teori saya lah dulu, prakteknya terserah ibu bapak ibu lah. Gitu. Tapi saya sejak disampaikan dek guru, kita lakukan. Jangan tinggal, itu amanah guru itu. Sebanyak-banyaknya, kau dapat banyak itu. Rasulullah sampai 100, sekian ratus. Makanya di pondok itu, di pesantren itu sampai ada zikir 2000 namanya. Metode latihan itu. Apa yang dilatih? Qalbu. Kalau fisiko mudah melatih kau. Jalan selari situ, selesai sehat tuh. Jadi perbanyak zikir. Gitu. Kenapa 14? Sampai balik bagi 2. Tujuan. Bahkan kalau dibagi 2, kita dikatakan manusia yang sempurna ada bergabung 2 unsur. Ada jasmania, ada rohania. Ada jasad, ada roh. Ya, capek saja Bapak Ibu ya. Maka oleh sebab itu, zikir kita itu memenuhi kedua unsur tersebut. Makanya penting. Makanya selalu perbanyak zikir. Makanya Allah menyatakan afdalu zikir itu dengan zikir yang katsiro, sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf Bapak Ibu, udah berapa menit? 20. Hah? Ndak, kalau di Asra, Masjid Asra Al-Bakri ke petang mau cari si kota khotbah Jumat 25 menit, ceramah malam 25 menit, kemudian ceramah subuh unlimited. Ndak ada batih. Ndak ada batih, wayo macam kan. Parau bagus kan. Ya. Hah? Lain ndak apa-apa. Kasihan anak-anak awak kan? Oh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini masjid yang pertama yang seperti itu. Labara malam, labara pagi lo betul di sini gitu kan, di Padang ini. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi sebanyak-banyaknya zikir itu jangan sampai kita tidak menikmatinya. Contoh, makanan-makanan enak saja itu kita nikmati. Kenapa makanan rohani tidak kita nikmati? Padahal itulah yang akan mengantarkan kita. Allah tidak memberatkan seseorang hamba, bahkan sampai-sampai dalam sakaratul maut sekalipun. Membaca Allah itu harus ilmu Bapak Ibu ya. Contoh, yang betul bacaan Allahnya diletakkan pisau silet di bibir gua. Itu latihan kami gitu tuh, latihan si gua. Kalau berdarah bibirnya belum betul itu. Jadi membaca Allah itu bukan bibir tu batarui. Enggak, itu pakai waw tu. Allah, lidah. Allah, bibir enggak mengari. Allah. Artinya apa? Dalam sakaratul maut seluruhnya tidak ada berfungsi. Jadi Allah tidak ingin menyusahkan awak. Bu, ledo aja le bu. Ibu akan mati kan? Iyo. Bila tidak tahu awak dah, nampak kok akan mati. Makanya lakinu mautakum, bimbing, talkinkan, ajari orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah kalau beliau masih berada di alam sadar. Ya la ilaha illallah. Kata telinga beliau ya. Enggak telinga awak dah, telinga beliau. La
ilaha illallah. Kalau beliau sudah zak itu puncak, nyo ada proses. Nah tadi doa lah dibaca de imam kita. Nyo ada sakarat, ada maut. Nyo dua tu. Orang acok menggabung sakaratul maut. Nyo beda tu. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Kalau maut telah selesai. Sudah. Dalam proses sakarat itu, masya Allah, luar biasa, berat tantangan. Di dalam kitab banyak dijelaskan itu, kitab ilmu-ilmu tauhid. Ada 7, kalau di tentara di apa, peleton, apa namanya itu? 7 pasukan, 7 rombongan, 7 pasukan syaitan yang mengganggu, menyesatkan manusia di saat sakaratul. Satu rombongan, satu ini ndak urang doh, satu personil doh itu 70.000 kekuatan daya aksinya untuk menyelesaikan awak. Tugasnya cie bahas supaya awakku mati sasik. Itu tugas jin ubilih itu mangai gitu, cie itu bahas supaya awak sasik. Tak masuk dalam sakarat sekalipun. Jadi makanya kalau awak sarankan Bapak Ibu, kalau ada orang tua, orang gaya awak bantu beliau ndak panjang umur, aku akan dibawa ke rumah sakit yang agama Islam gitu. Nanti ada panduan-panduan di sana itu. Supaya ndak bermasalah lo beko perjalanan rohani beliau. Nah, gitu. Jadi dalam sakarat, maka kalau sudah zak terakhir. Sudah zak, sudah puncak, maka pakai lafaz Allah. Tidak usah la ilaha illallah lagi, karena itu panjang. La ilaha, mati. Tidak ada Tuhan. Tinjau tauhid dia Bapak Ibu ya. Tauhid. Tapi kalau Allah, kata ingat beliau, tarikan ke dalam. Allah. Terang Bu. Ndak mau contoh saja kok. Jadi doaan lo ndak? Allah. Tarikan ke dalam. Allah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman spiritual dalam melepeh jenazah, nanti detik terakhir tuh nyo bahaya tuh badata tuh. Maka di saat itu berfungsi idza zulzilatil ardu kalah bumi diguncang, itu perpisahan roh dengan jasad. Wa akhrajatil ardu azqala, bumi mengeluarkan isinya. Maka ada keluar kadang-kadang cincau bagai. Kalau cincau yang lagi tadi betul Bapak Ibu. Ini pengalaman kita di M Jamil kayak gitu tuh. Hitam tu si kuah. Tuh, lain dak lintah tu. Anu bagi tadi cincau ya. Ini ndak ya cincau ingin do. Ayah kalimah Allah atau kalimah la ilaha illallah. Ya Bu ya. Jadi di sana fungsinya lafaz Allah itu. Saya lihat waktu Nabi dikejar oleh orang-orang Yahudi, pedang ditarik pedangnya. Ya Muhammad, aku tebas lehermu. Siapa yang nolong? Allah. Allah. Apa yang terjadi? Menggigil. Itu bukan dijatuhkan itu. Ndak permainan situ tuh, ndak sendiwara itu doh. Awak sendiwara saya pura-pura saya mamat, bukan kayak itu doh. Pedang jatuh. Ndak ada kekuatan itu lagi. Begitu hebatnya lafaz Allah itu. Dari mana itu? Dari qalbu. Allah. Aku tebas lehermu. Siapa yang nolongmu? Tidak ada yang Muhammad kecuali engkau maaf. Udah pulang. Penggunaannya, teknis penggunaannya. Jadi boleh memakai la ilaha illallah, boleh memakai lafaz Allah, boleh. Cuman porsinya di mana? Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Anda sekelumit saja gitu kan, karena kajian tauhid itu sangat luar biasa. Yang penting perbanyak saja zikir. Allah akan memberikan yang terbaik. Baik, ini adalah episode yang terakhir saya di sini. Malam sudah kemarin. Dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama mani yang tidak pada tempatnya.
Jadi salah dan janggal mohon dimaaf, tasinggung neka naik, talentung neka turun kepada Bapak Ibu, orang tua kami di sini, pengurus masjid, jamaah dan hadirin kaum muslimin, mohon dimaafkan. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita bersama. Terakhir permintaan, tolong doakan saudara kita Bapak Ibu yang di Palestina. Alhamdulillah tadi imam kita sudah membawa doa, selalu doakan. Sedang sholat ditembak, sedang sholat. Jadi orang Yahudi itu memang gitu, Zionis itu. Doakan selalu, semoga Allah memberikan pertolongan. Doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah memberikan membolak-balik hati beliau kepada yang benar. Dan doakan anak-anak kita, semoga anak kita sebagai anak yang istiqomah dan anak yang soleh dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب